Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 24 pukul 6 dan 9 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSITO Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 sampai 14.00 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan pengajar rentar akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 20.00 WIB. Ibadah tutup tahun pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah tutup tahun Persekutuan Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 10.00 WIB. Ibadah tutup tahun Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 23 November 2023 pukul 17.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 25 November 2023 pukul 19.00 WIB. Ibadah padang Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 di Taman Angsa Cicurug, Sukabumi. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 22 November 2023 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 19 sampai 25 November 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 24 pukul 6 dan 9 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSITO Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1.
Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 sampai 14.00 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan pengajaran TAR akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 20.00 WIB. Ibadah tutup tahun pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah tutup tahun Persekutuan Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 10.00 WIB. Ibadah tutup tahun Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 23 November 2023 pukul 17.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Ibadah tutup tahun Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 25 November 2023 pukul 19.00 WIB. Ibadah Padang Komisi Lansia PGIS Depok akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 di Taman Angsa Cicurug, Sukabumi. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 22 November 2023 pukul 19.00 WIB di GKO Depok 1. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 19 sampai 25 November 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 24 pukul 6 dan 9 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SSITO Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023
pukul 11.00 sampai 14.00 WIB. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan pengajaran TAR akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 20.00 WIB. Ibadah tutup tahun pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 16.00 WIB di GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 19 November 2023 pukul 11.00 WIB. Ibadah tutup tahun Persekutuan Dorcas akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 10.00 WIB. Ibadah tutup tahun Komisi PW akan dilaksanakan pada Kamis 23 November 2023 pukul 17.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 21 November 2023 pukul 19.00 WIB di GKO Depok. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta SSI Theo, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Tema ibadah Minggu ini adalah Siap Sedia yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk beberapa hal berikut ini. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk di smartphone. Bapak Ibu yang membawa anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anaknya tetap duduk tenang selama ibadah berlangsung. Bapak Ibu yang ingin ke toilet dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja. Dan tetap menjaga kebersihan selama di dalam area gedung, buang sampah pada tempatnya. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah. Jemaat, sejenak untuk bersaat teduh. Marilah kita bangkit
berdiri menyambut firman Tuhan dan kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 47 bait 1 sampai 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Memerlukanmu.
merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, tengah komunitas bangsa. atas pikiran-pikiran yang tak benar yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu yang hidup kami. Demi Kristus penebus dosa kami. Amin. Untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan, saya ajak kita yang bisa berdiri, mari berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian.
Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan berteduh sejenak. Diberikan kesempatan kepada paduan suara komunitas Maluku untuk memberikan persembahan pujian.
kasih untuk pujian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu jemaat, hari ini ada persembahan khusus untuk Komisi Remtar. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah di Allah, ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kami mau mendengarkan. Kami mau mendengarkan, hati pun kami buka. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah, bersabdalah. Isilah hati kami dengan firman yang suci. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah, bersabdalah. Bimbinglah diri kami, tuntunlah langkah kami. Bersabdalah ya Tuhan, bersabdalah, bersabdalah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka biarlah Roh Kudus memampukan kami mengerti setiap perkataan firman-Mu, dan kami juga dimampukan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi Engkau. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Yang sudah mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari sebagai tanda kesiapan kita, saya ajak kita yang bisa berdiri. Mari kita berdiri. Kita akan baca secara berbalasan atau bergantian. Saya akan baca ayat genap, ayat ganjil, dan jemaat Tuhan membacakan ayat genap.
1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 di bawah judul perikop berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan menaungi setiap kita pagi ini. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema siap sedia. Bapak Ibu Saudara pernah dengar gak istilah belusukan? Belusukan ya, belusukan atau belusuan, itu bahasa Jawa yang Indonesiakan. Belusukan, pernah ya? Saya ingat kata ini begitu familiar di telinga kita sekitar tahun 2012. Ketika Presiden Jokowi dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lalu dari situ kita kenal ada yang namanya budaya belusukan. Belusukan itu bahasa, saya mau jelaskan saya takut salah ya, tapi nggak apa-apa nanti diperbaiki. Itu dari bahasa Jawa melebu ya, belusuk, melebu ing, masuk ke. Jadi belusukan itu artinya masuk ke tempat untuk mengetahui sesuatu. Dan itu budaya gaya kepemimpinan pemerintah pada zaman itu dan sekarang juga saya kira masih ada gitu ya. Tiba-tiba datang ke satu tempat untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di tempat itu. Terlepas kalau dulu itu memang benar murni misalnya, sekarang bisa saja karena pencitraan ya. Ya karena pengen dilihat orang gitu ya, pemimpin yang merakyat, jadi itu dilakukan. Tapi terlepas dari itu, budaya ini ternyata mempengaruhi bisa dikatakan mempengaruhi kinerja para pegawai, kinerja orang-orang yang berada di bawahannya. Karena mulai dari budaya belusukan itu mulai ada, orang mulai hati-hati dalam bekerja. Jangan-jangan tiba-tiba datang pemimpin. Jadi yang terjadi mulai berjaga-jaga, mulai siap. Karena apa? Begitu datang ditemukan bahwa pegawai itu tidak melakukan tugas sesuai dengan apa yang harus dia kerjakan, ada sanksi. Tapi kalau sesuai diberi apresiasi, kira-kira begitu. Makanya saya ingat waktu itu banyak sekali orang yang kalau dulu misalnya datang ke kantor itu bisa santai-santai, udah enggak lagi. Semua kerja dengan begitu dengan begitu serius ya, maka kita istilah kerja. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan begini, untuk menunggu pemimpin dunia saja orang punya ketakutan tersendiri. Seseorang punya bisa dikatakan
mempersiapkan diri dengan baik. Itu untuk pemimpin dunia yang ngaruhnya itu cuma digaji doang. Betul ya? Sama pangkat. Itu orang takut. Tapi bagaimana dengan setiap kita yang menanti kedatangan Sang Pemilik hidup Allah di dalam Yesus Kristus? Dia yang memiliki hidup kita, amin. Benar gak nih? Amin ya. Yesus memiliki hidup kita. Dia sang pemilik hidup dan dia berjanji satu ketika aku akan kembali untuk yang kedua kalinya. Yang kita kenal kalau di sekolah minggu kita ajarkan hari kiamat, akhir zaman, ya. Maka pertanyaan saya, Bapak Ibu yakin Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Yakin? Sudah siap? Siap. Kayaknya yang teriak cuma lansia. Ya. Siap menyambut Tuhan datang untuk yang kedua kali? Yakin? Ya, siapnya yang mana dulu? Ya kan? Banyak orang dengan mudah teriak siap karena lagi di gereja. Gimana kalau lagi di luar? Benar gak siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Karena kalau kita bahas saudara tentang kedatangan Kristus, kalau kita baca Tesalonika ini kan minggu lalu juga bahas yang sama ya, tentang hari kedatangan Tuhan. Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang mati, orang-orang yang meninggal. Dan dalam rangkaian membahas tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, ada dua hal penting yang harus kita ingat. Kita ini tidak hanya sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali yang kita kenal dengan istilah akhir zaman. Alkitab nyatakan itu bagi kita dan saya tanya tadi Bapak Ibu semua percaya Yesus akan datang kedua kali. Tapi membahas tentang kedatangan Tuhan itu juga membahas tentang hari terakhir kita, ya, kematian kita yang merupakan akhir dari sejarah hidup kita di dunia ini. Kalau akhir zaman itu akhir sejarah hidup dunia ini. Betul ya? Kalau baca di kitab Wahyu nanti semua ini akan lenyap digantikan dengan Yerusalem yang baru, langit baru dan bumi baru. Gak usah tanya saya nanti kayak gimana ya Bu, nanti aja. Mudah-mudahan kita ketemu di sana ya. Pasti kita ketemu di sana, amin. Ya dong. Jangan sampai begitu cari daftar, mana ya daftar jemaat GKO Depok 1. Aduh ini ada satu orang kemana nih, gitu ya. Atau jangan-jangan malah pendetanya kemana nih gitu ya. Harapan kita kan ketemu semua ya, di langit baru dan bumi baru. Tuhan bilang akhir zaman itu akhir sejarah dunia ini. Tapi hari kematian kita adalah hari terakhir dari sejarah hidup kita di dunia ini. Dan setelah itu gak bisa lagi buat sejarah baru. Itulah hari terakhir, hari kiamatnya kita, hari kematian kita. Bapak Ibu percaya akan mati? Percaya mulai takut ya. Ibu jangan bahas-bahas mati-mati lah Bu, tabu loh ya. Itu paling sering tuh kalau udah bahas-bahas, waduh ini nanti kalau saya mati gitu ya. Dulu paling sering disentil, jangan ngomong-ngomong mati, nanti malaikat dengar digenapi. Orang matinya kita udah ditentukan kok, ya kan? Ya. Hari kematian kita adalah hari terakhir. Percaya akan mati? Tahu kapan? Tidak tahu. Sudah siap? Siap gitu ya. Ada yang jawab sudah siap? Ada. Iya mau bilang siap Bu, tapi bagaimana ya hidup saya masih begini. Nah makanya hari ini kita mau lihat siapnya kita itu versi mana nih ya. Sudah siapkan baju, ada orang ya, saya ingat dulu di tempat saya dulu ada satu opa, dia sudah siap peti matinya pun dia udah siapin, baju matinya pun dia udah siapin. Tapi sampai saya keluar dari Ambon dia belum meninggal. Ya, sampai anak cucunya bilang nanti lapuk ini kayunya gitu ya. Itu dia ini bukan masalah siap yang itu. Nggak usah takut Bapak Ibu. Kalaupun saatnya nanti Tuhan memanggil kita pasti ada yang urus kita, betul?
Nggak usah gini, nanti pakein baju saya ini ya, nanti tiba-tiba taruh di mana orang cari. Namanya pesan dari orang meninggal, itu harus dilakukan. Kita nggak ketemu bajunya, kita yang stres. Jangan bikin stres orang yang hidup lah, tuh ya. Ya kalau udah selesai, udahlah, mayat kita pasti diurus sama diakonia, betul ya? Ada opung saragi, ada siap urus kita nanti, gitu ya. Tapi kalau periode ini ya, kalau kita pergi periode ini, kalau periode lain kita nggak tahu lagi, gitu ya. Jadi nggak usah pesan-pesan, nggak usah. Kita nggak pernah tahu masa itu. Maka Tuhan bilang begini, ingat 2 masa ini, hari terakhir dunia ini dan hari terakhir sejarah hidup kita dalam dunia ini. Tuhan bilang ini, untuk menantikan 2 masa ini, ada satu hal yang kamu harus lakukan. Apa itu? Berjaga-jagalah. Kalau kita baca dalam Matius pasal 24, 25, itu bahas tentang tema akhir zaman. Maka Tuhan Yesus katakan dalam Matius 24 ayat 44, dia bilang begini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Mau hari kiamat atau hari mati kita, itu gak ada satu orang pun yang bisa duka, walaupun sinyal-sinyalnya udah mulai kelihatan. Itu ya, sinyal-sinyalnya kelihatan apa? Kalau orang mulai sakit lah, oh Tuhan ini sebentar lagi saya sudah mau mati, ini wah, segala macam kita lakukan. Enggak juga, duduk pun selesai. Ya. Maka firman Tuhan katakan, kamu tidak tahu akan waktu itu. Matius 25 ayat 13, Tuhan Yesus katakan begini, karena itu berjaga-jagalah. Tadi ayat 24, pasal 24 dia bilang siap sedialah. Pasal 25 dia bilang berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Makanya biasanya kalau dalam peristiwa kematian semua orang bilang gini, hah meninggal, kenapa? Ya karena memang waktu Tuhan, betul ya? Ada yang kenapa meninggal sakit? Kenapa nggak begini? Hei, itu sudah waktu Tuhan, sakit hanya cara Tuhan memanggilnya. Maka Tuhan katakan berjaga-jagalah. Paulus juga dalam bacaan kita hari ini kepada jemaat di Tesalonika, dia juga memberi pesan yang sama terkait dengan hari Tuhan. Paulus katakan berjaga-jagalah. Judul perikop kita itu ya, berjaga-jaga. Saya ajak kita lihat ayat 6. Ini Paulus pakai ada 2 kata yang kontradiktif yang menolong kita untuk menyadari apa artinya siap sedia atau berjaga-jaga. Ayat 6 kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Paulus pakai 2 kata yang kontradiktif atau bertentangan. Yang pertama dia pakai kata tidur. Yang kedua berjaga-jaga dan sadar. Jadi dia mau bilang gini, jangan tidur tapi berjaga-jaga dan sadar. Maka Paulus sedang ingatkan umat Tuhan untuk tidak tidur. Bapak Ibu pernah tidur kan ya? Pernah ya? Tidur itu enak, apalagi kalau benar-benar tidur yang maksimal. Tapi saya percaya orang yang tidur adalah orang yang tidak sadar. Orang yang tidak tanggap atau bereaksi dengan lingkungan sekitar. Saya tuh kadang-kadang paling gak enak kalau pergi bareng, terus naik mobil ya bareng jemaat, lalu saya mulai miring, tiba-tiba tertidur. Kayak saya bilang, aduh saya paling gak enak kalau mendingan saya seni, kalau sama Pak Regi dia udah tahu lah ya. Tapi kalau sama jemaat kan pendeta tidur, apalagi kalau dalam tidur itu kita mengeluarkan suara-suara yang mengganggu tetangga kiri kanan. Jadi tidur itu keadaan yang tidak sadar. Sampai akhirnya keluarkan suara yang mengganggu tetangga pun kita tidak sadar. Apa itu? Ngorok. Ya kan? Orang ngorok itu kalau dikasih tahu nggak ngaku loh, asli. Termasuk saya. Ya, kalau itu kamu tidurnya ngorok, apaan? Enggak lah. Benar nggak ini? Bukan cuma saya ya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya. Pak Regi benar loh, yang lain juga begitu. Jadi kalau dibilang ini,
kamu tidurnya ngorok, enggak lah gitu. Atau sebaliknya saya bilang, kamu tidurnya ngorok banget sih, jadi terganggu gak bisa tidur. Siapa yang ngorok? Nggak ada, kita ngaku, kenapa nggak sadar? Betul? Kita nggak tanggap, kita nggak bisa dibilang kita nggak bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Bapak Ibu pernah ngorok? Kok tahu? Kan nggak tahu kan? Berarti pernah dikasih tahu kan sama orang lain. Nah ini kayak begini nih. Makanya kenapa Paulus pakai istilah tidur, keadaan tidak sadar. Orang tidur itu diapain aja ya dia santai aja. Saya ingat dulu banget waktu saya masih kecil. Biasa opat saya kalau pulang ambil pensiun dia bawa coklat 2, karena cucunya 2. Saya sama abang saya. Coklat Silver Queen. Dulu itu kan coklat yang hanya kita makan kalau memang lagi ada uang gitu ya. Jadi dia kasih satu saya, satu abang saya. Nah abang saya ini akalnya banyak sekali. Jadi dia kalau tunggu saya sudah tidur terus dia bilang gini, minta coklat ya gitu ya. Saya gitu. Lalu dia makan. Begitu saya bangun, coklat saya mana? Mak, tadi saya minta, dia bilang iya. Bayangin loh, saya dikibulin waktu tidur. Gitu ya. Jadi kalau tidur itu memang benar-benar kita tidak sadar. Makanya kenapa Paulus pakai kata ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang jangan kamu tidur, berjaga-jaga. Kenapa? Tidur itu menggambarkan orang yang tidak sadar, orang yang lalai, yang masa bodoh, betul ya? Masa bodoh apa aja ya udahlah, pokoknya saya mau bikin apa di dunia ini terserah. Semoga itu bukan juga karena tertidur, gitu ya. Karena Paulus pernah khotbah terus jatuh kan dari tingkat 3 karena tertidur, gitu ya. Bukan karena tidur ya. Nah, firman Tuhan katakan tadi, Paulus bilang orang yang tidur itu ya nggak sadar. Dia mau bikin apa aja dia bilang begini, ya terserah saya. Ngorok pun ditegur terserah. Ini bukan masalah ngorok, masalah dia ditegur pun akan dosanya. Dia bilang ya udah terserah saya. Itu orang tidur tuh. Dikasih tahu ngeyel. Karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan hal itu. Ataupun kalau dia lakukan ya udah suara-suara saya mau bikin apapun terserah. Itu orang yang tertidur. Makanya Paulus katakan berjaga-jaga. Kenapa? Akan datang waktu kamu akan selesai hidupmu, sejarahmu dalam dunia ini. Nah kita kan gak tahu kita mau buat ukir sejarah hidup kita selama kita hidup ini dengan cara apa. Kita mau ukir sejarah hidup kita dengan cara dunia atau dengan caranya Tuhan. Betul ya? Maka sejarah hidup kita kemarin dalam ibadah wilayah saya jelaskan, sejarah hidup kita adalah tentang siapa Allah yang hidup dalam kita. Jadi waktu orang kenal nama kita, orang tahu, oh dia anak hidup yang takut akan Tuhan. Oh opung saya ini, eyang saya ini, oma saya ini, atau kakek saya ini hidup takut akan Tuhan. Saya rindukan satu ketika waktu keturunan baca, oh ini ada buyut kita namanya Irene Monalisa Tetelepta. Terus anak cucu bilang, iya aduh orangnya baik banget, lemah lembut. Gak setuju ya? Sabar, majelis gak setuju. Ya, orangnya tenang. Suami saya nggak setuju, gitu ya. Misalnya gitu ya, itu mereka langsung punya memori khusus gitu ya. Mereka bilang, oh itu baik banget, oh ini, oh buyut saya ini takut Tuhan misalnya. Tapi mungkin juga dalam sejarah hidup kita, begitu orang baca nama kita, Irene Monalisa Tetelepta, bisa aja gitu kan? Nih. Artinya apa? Udah tahulah. Ini sejarahnya ini nggak benar. Sejarah hidupnya menyakitkan. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya, bukan tadi itu nama tuh cuma contoh saja ya. Jangan semua langsung lihat memang benar itu kayaknya yang menyakitkan gitu ya. Janganlah gitu ya, doakanlah gitu ya. Jadi itu dengan sejarah hidup kita. Maka Tuhan bilang, jangan tidur. Berjaga
jagalah. Saya mau kasih satu pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalnya kemarin saya tanya juga di ibadah wilayah. Kalau misalnya kita tahu dengan pasti dan yang memberitahukan itu adalah malaikat Tuhan. Ini seandainya ya, gak usah membayangkan yang aneh-aneh. Tiba-tiba malaikat datang ke kita seperti mendatangi Maria. Lalu malaikat bilang begini, Bu atau Pak, hari ini hari terakhir. Kita baru bangun pagi nih. Lalu dibilang, hari ini hari terakhir ya. Besok kamu sudah harus meninggalkan dunia ini. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara bikin apa selama tinggal 24 jam itu? Bikin apa? Ya berdoalah Bu. Ya. Saya gak yakin tuh kalau orang tahu besok dia mau mati meninggal sama saja ya. Bu jangan pakai mati dong, kasar. Orang Alkitab tulis Yesus mati gitu kan. Jadi saya pakai mati meninggal sama saja. Bu, besok saya mati. Ayo kita dugem yuk. Ini kan hari terakhir. Nikmati saja. Karena sudah tinggal 1 hari lagi. Saya gak yakin yang dalam ruangan ini ambil keputusan itu. Amin. Kalau ada yang ambil keputusan itu segera bertobat. Ya, kemungkinan gak sampai besok selesai langsung. Pasti kalau dibilang besok kamu akan meninggalkan dunia ini, saya yakin tuh Kejadian sampai Wahyu selesai dalam berapa jam? Langsung. Oh Tuhan Yesus tolong saya. Oh Tuhan saya mau mati besok. Saya mau baca Kejadian. Tuhan begitu baca satu ayat, aminkan ini Tuhan. Saya yakin tuh pertobatan langsung. Kalau kita tahu besok hari terakhir. Betul apa betul? Tapi di sini nggak ada yang kayak gitu kan? Amin. Karena semua berjaga-jaga. Iya kelihatan dari sini nggak ada, tapi saya nggak tahu aslinya gimana tuh. Ya kan? Kita mulai takutan, ya. Lalu mulai panggil keluarga, ngomong satu-satu. Saya minta maaf, saya pernah melukai kamu, saya pernah ngomong ini sama kamu mungkin sakit hati. Maafkan saya ya suamiku, maafkan saya istriku, anak-anak mari kumpul besok saya mau meninggalkan dunia ini. Saya yakin kita akan lakukan semua yang semestinya kita lakukan kalau kita tahu itu hari terakhir. Pertanyaannya, kenapa harus tunggu sinyal dulu? Kerjakan sekarang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena waktu ini singkat. Kenapa enggak langsung sekarang aja minta maaf, lepaskan pengampunan, lakukan hal yang baik. Semua yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Ada satu tokoh Mahatma Gandhi, perintis kemerdekaan India, dia bilang begini, hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhirmu. Pernah dengar itu? Hiduplah seolah-olah hari ini hari terakhirmu. Artinya dia mau bilang begini, pakai kesempatan singkat ini untuk kamu melakukan semua yang benar, yang itu menjadi jaminan engkau hidup bersama Tuhan nanti di dalam kekekalan. Lakukan itu. Maka Paulus bilang, jangan tidur tapi berjaga-jaga dan sadar. Apa artinya berjaga-jaga dan sadar? Ini kehidupan orang percaya yang tidak seperti tahun 2012 itu ada gerakan Pondok Nabi. Mereka menanti kedatangan Tuhan, lalu mereka kumpul di satu tempat, nangis-nangis, teriak-teriak, lakukan nyanyi, pujian, penyembahan, lalu bilang Tuhan datanglah segera. Itu pernah terjadi di Bandung. Makanya mereka diserang gitu kan, ditangkap. Itu Pondok Nabi saya ingat banget tahun 2003 itu terjadi. Bukan itu. Berjaga-jaga bukan kita diam saja lalu berdoa baca Alkitab enggak lakukan apa-apa di hari itu. Bukan itu. Tuhan katakan berjaga-jaga artinya aktif berkarya menanti waktu Tuhan. Itulah hidup sebagai anak-anak terang. Ayo kita buka Efesus 5. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, tapi saya ajak kita baca satu ayat dari Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 21 itu
hidup sebagai anak-anak terang. Tapi kita lihat ayat 8 dan 9, Efesus pasal 5. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya Tuhan bilang begini, berjaga-jaga itu artinya aktif hidup sebagai anak terang. Apa itu? Hidup berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itu artinya berjaga-jaga. Itu artinya siap sedia. Dan orang yang terus berkarya kepada Tuhan, Paulus ingatkan dalam bacaan kita tadi, ya, 1 Tesalonika ayat 8, dia bilang begini, tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu tahu baju sirah? Baju sirah itu baju pelindung yang dipakai oleh prajurit sebelum dia berperang. Ya, kalau sekarang polisi kayak anti peluru itu ya. Jadi baju pelindung itu baju sirah. Nah, Paulus bilang begini, berjaga-jaga artinya terus lakukan tugas tanggung jawabmu, tapi bentengi dirimu dengan iman dan kasih. Apa itu iman? Pengharapan total, kepercayaan total yang kita serahkan hanya kepada Tuhan. Itu iman. Maka orang yang bentengi dirinya, melindungi dirinya dengan iman, dia mempraktekkan kasih. Orang yang kayak begini tidak akan takut akan hari Tuhan. Karena dia sudah tahu kan, siap siaga, berjaga-jaga, siap sedia dia lakukan itu. Bentengi dengan diri dengan iman dan kasih. Supaya kalau ada datang masalah, kita enggak begini, ayo Tuhan, aduh Tuhan gitu, enggak. Tapi benteng itu ada. Saya punya Tuhan, Ia memampukan saya untuk melewati semua peristiwa ini. Tidak hanya itu, Paulus juga bilang pakai ketopong pengharapan keselamatan. Ketopong itu kayak helm, ya. Itu penutup kepala yang keras. Kenapa dia pakai istilah ketopong? Itu melindungi kepala. Berarti ini bicara tentang bagaimana kepala ini pusat pikiran kita, itu harus kita jaga. Karena pikiran ini medan perang kita. Itu harus kita jaga, cara berpikir kita jaga. Kalau orang cara berpikirnya negatif, dia pasti punya tindakan yang negatif. Tapi kalau cara berpikirnya kebaikan, keadilan, kebenaran, tindakannya pun pasti benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, taruh di pikiran kita ayat 9, bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Taruh itu di pikiran kita. Saya ini bukan orang yang diciptakan untuk binasa. Saya sudah selamat. Maka dalam perjalanan saya sampai akhir sejarah hidup, saya mau ukir itu bersama dengan Tuhan. Yang iblis bisikan ke kita begini, bukan Tuhan itu nggak ada, nggak berlaku. Iblis nggak juga bikin kita menderita, itu nggak berlaku. Kita semakin dekat Tuhan. Tapi yang iblis bisikan terus menerus di telinga kita gini, tenang, masih banyak waktu. Tenang, hidup saja, tidur saja, masih banyak waktu. Dan kita mengakhiri sejarah hidup kita dengan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu siap sedia. Kalau tadi saya bilang kedatangan Tuhan itu bicara dua hal. Akhir zaman, saya mau tanya, siap sedia akhir zaman? Tadi waktu belum tahu jawabnya kencang. Sudah tahu agak-agak lemes. Bapak Ibu siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Siapnya benar ya? Siap mati? Siap-siap, tapi begitu nanti mulai, saya ingat banget tuh ada satu ibu begitu bilang siap mati Bu, siap. Minggu depannya dia sakit.
Ibu pendeta, saya tarik kata-kata saya, Bu. Saya belum siap, Ibu. Jujur saya belum siap. Itu waktu komsel aja saya berani ngomong gitu. Tapi sesungguhnya saya nggak siap. Saya bilang, kalau di gereja aja siapnya kenceng. Begitu di luar kita bilang nanti dulu lah Tuhan, masih enak, masih banyak waktu. Ingat, Mahatma Gandhi bilang terakhir, hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang baik Tuhan beri bagi kami belajar firman Tuhan. Dan kami hari ini diingatkan untuk tetap berjaga-jaga, siap sedia. Karena kami tidak tahu akan masa waktunya. Kami akan mengakhiri sejarah kehidupan kami di dunia ini. Dan kami menantikan sejarah terakhir dunia ini berupa akhir zaman, di mana Tuhan datang untuk kedua kali mengangkat kami dan mengadili kami atas apa yang perbuatan yang kami lakukan. Tolonglah kami Tuhan, agar dalam hidup kami senantiasa mengukir sejarah hidup dengan berjalan bersama Tuhan, dan kami mengakhirinya juga dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat menentang. Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Mari kita satukan hati kita dan menaikkan beberapa pokok doa dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang menjaga memelihara kehidupan kami. Pagi ini kami datang bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami hendak menaikkan beberapa pergumulan doa kami. Kami berdoa secara khusus bagi 10 keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Sanyoto, keluarga Bapak Rimski Kartika Judiseno, keluarga Bapak Amir Sahat Parulian, keluarga Saudari Dewi Rahmawati, keluarga Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging, keluarga Bapak Edi Kristianto, keluarga Bapak Wilfrid Jos Lumenta, keluarga Bapak Penatua Agung Budi Capricorniawan, keluarga Ibu Maria Huta Barat, dan keluarga Bapak Penatua Hani Abraham Watimena. Ya Tuhan, kami doakan 10 keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bawa kehidupan keluarga demi keluarga yang kami doakan pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Tuhan juga berkati masa depan anak-anak mereka. Bahkan semua hal yang dibawa dalam pergumulan keluarga Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang di minggu ini mengalami pertambahan setahun usia atau berulang tahun. Kami doakan Bapak Joni Tiwo, Saudara Abraham Franklin Senduk, Clarin Novena Gea, Saudara Stephen Source Cliff Siwabesi, Saudari Dameria Nova Sigalingging, Samuel Griffith Hendrianto, Ibu Meida Wati Sinurat, Bapak Cornelis Warupun, Saudari Wilhelmina Deborah Tetelepta, Saudari Novi Widianingsih, Saudari Esther Lita Puri Pratama, Putri Pratama, Bapak Domen Slesil, Bapak Penatua Agung Budi Capricorniawan, Sofia Alexandra Paulina Sitompul. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan melalui usia yang baru. Biarlah dengan bertambah usia mereka boleh menyadari untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, siap sedia berjaga-jaga dalam menanti waktu Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pergumulan kami untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau berada dalam proses pemulihan, pengobatan secara rutin.
Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Juliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartinah Makatipu, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Ibu Kori Adelina Handayani Sigalingging, dan Bapak Tukiar Pranoto Saputro. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang terus bergumul dalam kelemahan tubuh. Dengan iman kami boleh berkata mereka sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua proses pemulihan tubuh jasmani ada dalam kendali kuasa Tuhan. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kedisiplinan, ketaatan untuk menjalani setiap proses pengobatan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, baik penatua, diaken, pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, remtar, bahkan juga TU, koster, driver, security. Tuhan memberkati. Biarlah anak-anak-Mu yang telah memberi waktu hidup mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, bersama keluarga melayani Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi pergumulan jemaat untuk anak-anak yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Buka tingkap berkat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, kami yakin dan percaya juga Tuhan berikan kepekaan bagi mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Siapa yang akan mendampingi dan berjalan bersama kehidupan mereka sampai dengan akhirnya. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan memberkati. Bahkan persiapan-persiapan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus akhir tahun dalam ibadah minggu tanggal 3 Desember, Tuhan memberkati seluruh persiapan umat-Mu. Persiapan para pelayan yang juga melayani, Tuhan berkati. Bahkan kami doakan juga untuk RMJT, Rapat Majelis Jemaat Terbuka tanggal 10 Desember, seluruh persiapan yang ada dalam kendali kuasa Tuhan. Perayaan-perayaan Natal dalam jemaat, baik Natal Remaja Taruna, Natal Sekolah Minggu maupun Natal Jemaat. Mari Tuhan Engkau berkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Dana yang dibutuhkan, acara yang dipersiapkan semua ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan, yaitu suku Komering. Tuhan memberkati orang-orang Komering yang ada di Sungai Komering di daerah Sumatera Selatan. Berkati mereka Tuhan agar hati mereka terbuka untuk menerima Injil. Beberapa orang Komering yang sudah percaya kepada Yesus juga memberikan teladan hidup yang baik sehingga menjadi berkat bagi saudara-saudara mereka. Bahkan kerinduan kami pelayanan digital juga menjangkau orang-orang Komering. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati kota Depok di mana kami ada. Pemerintah kami beri hikmat agar melakukan segala sesuatu untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ampuni kami Bapa, kalau kami banyak meminta, kami kurang bersyukur, kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita berdiri dan kita mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Keesaan 501 bait 1 dan 2 dan bait 3 setelah kita menerima berkat Tuhan. Selalu bertekun
dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Beri kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan dan Tuhan Yesus memberkati.